Perkenalkan, nama saya Kevin Safir Hermawan dengan NIM akhir 18. Perkenalkan, saya Yuniar Sekarang Alasari dengan NIM 2319 1090101019. Perkenalkan, nama saya Irfan Zaidan dengan NIM 231910901022. Perkenalkan, nama saya Fikir Lugutomo dengan NIM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalista Nurasmi dengan NIM akhir 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus gas dan uap. Untuk perkembangan teknologinya sendiri itu, untuk siklus daya gas pada tahun 1791 penemu Inggris George Bieber mematenkan turbin gas pertama. Lalu pada tahun 1872 insinyur mekanik Amerika George Brayton memulai siklus untuk pabrik turbin gas dan mendaftarkan paten atas namanya yang juga dikenal sebagai siklus Brayton. Lalu pada tahun 1899 paten dikeluarkan untuk turbin gas Amerika. Turbin tersebut dijual ke generasi elektrik pada tahun 1901. Lalu pada tahun 1903, Charles Lamel dan René Amergaud memperkenalkan turbin gas pembakaran komersial pertama yang berhasil beroperasi di Société Turbos Moteurs di Paris menggunakan kompresor multitahap. Lalu pada tahun 1953, lokomotif berbahan bakar propana pertama memiliki daya sebesar 3,6 kW yang digerakkan oleh turbin gas dibangun dan diresmikan oleh Union Pacific Railroad atau UPR. Lalu pada tahun 1965, pada pertengahan tahun 1960-an, Schaeffler memperkenalkan model siklus gabungan yang terdiri dari sistem turbin gas dan subsistem turbin uap. Siklus gas sendiri ini menggunakan gas sebagai fluida kerjanya. Lalu untuk contoh-contoh dari siklus gas ini ada siklus Brayton, siklus Otto, dan siklus Diesel, dan lain-lain. Untuk tahapan siklus gas yang pertama itu ada kompresi isentropik atau gas udara dikompresi oleh kompresor menaikkan tekanannya secara adiabatik atau tanpa kehilangan panas. Lalu ada tahapan yang kedua yaitu pemanasan isobarik. Gas dipanaskan di ruang bakar pada tekanan konstan, misalnya dengan pembakaran bahan bakar. Lalu proses yang ketiga yaitu ekspansi isentropik. Gas yang panas dan bertekanan tinggi diekspansi melalui turbin dan menghasilkan energi mekanik. Lalu proses yang terakhir yaitu pendinginan isobarik. Gas buang dikeluarkan atau didinginkan untuk melalui siklus baru. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan siklus daya uap. Pada tahun 1959, William Rankine dari Skotlandia memperkenalkan siklus termodinamika tertutup yang mengubah energi termal menjadi kerja. Lalu pada tahun 1896, insinyur Amerika Charles Gordon Curtis mengembangkan mesin uap majemuk berkecepatan pertama, mengurangi ukuran dan berat mesin sekitar 90%. Lalu pada tahun 1901, kapal dagang pertama yang digerakkan oleh turbin uap TS King Edward dibangun dan diluncurkan di Dumbarton, Skotlandia. Lalu pada tahun 1925, turbin uap bertekanan tinggi pertama yang mampu beroperasi di bawah 8.274 kilopascal diperkenalkan oleh Boston Edison di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1961, fisikawan Henry Z. Tabor dan insinyur Lucien Brzezinski memperkenalkan siklus Rankine organik atau ORC menggunakan fluida kerja berbasis organik dengan massa molekul tinggi dan tinggi didih yang relatif lebih rendah. Penerapan ORC memungkinkan pembangkitan daya dengan panas tingkat rendah. Nah, siklus uap sendiri ini menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya. Contoh paling umum dari siklus ini adalah siklus Rankine. Lalu untuk tahapan siklus uap sendiri ini yang pertama ada pemanasan dan penguapan atau boiler. Air dipanaskan hingga mendidih lalu menghasilkan uap bertekanan tinggi. Lalu tahapan yang kedua yaitu ekspansi isentropik atau turbin. Uap bertekanan tinggi diekspansi di dalam turbin untuk menghasilkan energi mekanik. Lalu yang ketiga kondensasi isobarik. Uap yang telah digunakan dikondensasi menjadi cairan di dalam kondensor melepaskan panas ke lingkungan. Lalu proses yang terakhir yaitu
kompresi isentropik atau pompa, air yang telah dikondensasi dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus baru. Lalu untuk perbandingan siklus gas dan uap, dalam aspek yang pertama yaitu fluida kerjanya. Untuk siklus gas itu menggunakan udara atau air, lalu siklus uap itu menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya. Lalu untuk pengaplikasian, siklus gas itu dipakai dalam turbin gas, jet atau jet engine. Lalu untuk siklus uap digunakan dalam PLTU dan pembangkit geotermal. Lalu yang ketiga ada efisiensi. Dalam efisiensi siklus gas ini lebih rendah, lalu untuk siklus uapnya itu lebih tinggi. Lalu untuk kompleksitas siklus gas ini lebih sederhana, lalu untuk siklus uap ini lebih kompleks daripada siklus gas. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilustrasi dari siklus uap dan gas. Pertama saya akan menjelaskan tentang siklus uap yang paling umum, yaitu siklus Rankine yang biasanya diterapkan pada PLTU. Pada siklus Rankine ini memiliki 4 proses utama. Yang pertama kompresi isentropik pada pompa, di mana fluida cair dipompa dari tekanan yang awalnya rendah di kondensor menuju tekanan yang lebih tinggi pada boiler. Proses ini membutuhkan sedikit energi karena fluida air masih dalam fase cair yang memiliki volume yang spesifik rendah juga. Lalu proses yang kedua menambahkan panas isobarik pada boiler. Air ini dipanaskan di boiler pada tekanan konstan hingga berubah menjadi uap kering. Nah, uap ini kemudian disuplai ke turbin untuk menggerakkan turbin. Proses ini memanfaatkan bahan bakar atau sumber panas lain. Mungkin bisa menggunakan dari batu bara atau minyak. Lalu proses yang ketiga, ekspansi isentropik pada turbin. Nah, uap bertekanan tinggi barusan diekspansi pada dalam turbin menghasilkan energi mekanis yang akan menggerakkan turbin untuk generator listrik. Jadi, selama proses ini, energi termal pada uap itu diubah menjadi energi kinetik mekanis. Dan proses yang terakhir itu pelepasan panas isobarik pada kondensor. Uap yang keluar dari turbin tadi didinginkan kembali di kondensor sehingga berubah menjadi air cair pada tekanan yang lebih rendah atau serupa pada kondisi awal tadi. Proses ini pendinginan ini biasanya menggunakan air pendingin dari lingkungan, misalnya dari laut atau sungai. Lalu saya akan menjelaskan tentang siklus gas Brayton. Nah, pada siklus Brayton ini merupakan siklus termodinamika yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja mesin turbin gas, seperti yang digunakan dalam pembangkit listrik atau mesin jet. Pada siklus Brayton ini juga memiliki 4 proses utama. Yang pertama kompresi isentropik, di mana udara diambil dari lingkungan atau fluida kerja lainnya yang berupa gas dan dikompresi menggunakan kompresor. Nah, proses ini meningkatkan tekanan dan suhu fluida kerja tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan. Nah, dengan energi mekanis dari kompresor diperlukan untuk melaksanakan proses ini. Lalu proses yang kedua, pemanasan isobarik. Nah, fluida kerja yang barusan yang terkompresi dipanaskan pada tekanan yang konstan di ruangan bakar. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan siklus uap dan siklus gas pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk siklus uap. Siklus uap sendiri dimanfaatkan untuk PLTU ataupun pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menggunakan siklus Rankine, di mana air dipanaskan menjadi uap, kemudian digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Listrik yang digunakan dapat berada pada rumah ataupun fasilitas umum yang besar, sebagian itu berasal dari PLTU. Lalu yang kedua adalah sistem pemanas gedung. Beberapa gedung besar menggunakan pemanas ruangan untuk memanaskan ruangan pada gedung tersebut. Sistem pemanas di negara-negara dengan iklim dingin, terutama di gedung perkantoran, apartemen, ataupun rumah sakit. Lalu selanjutnya ada peralatan rumah tangga seperti setrika uap yang bisa menghasilkan uap untuk melicinkan pakaian. Lalu pembersih uap menggunakan uap panas untuk membersihkan
permukaan dan membunuh kuman. Lalu yang terakhir yaitu mesin kopi menggunakan uap panas untuk membuat espresso atau memanaskan susu. Lalu selanjutnya pada siklus gas terdapat mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam pada kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan truk adalah contoh umum dari penerapan tersebut. Siklus yang digunakan yaitu siklus Otto untuk mesin bensin atau siklus diesel untuk mesin diesel. Prosesnya sendiri yaitu ada 4: kompresi, pembakaran, ekspansi, dan buang. Pada kompresi, udara atau campuran bahan bakar dikompresi di dalam silinder. Lalu campuran bahan bakar terbakar menghasilkan gas panas. Lalu mengalami ekspansi, yaitu gas panas mendorong piston untuk menghasilkan tenaga. Lalu yang terakhir yaitu buang, gas dibuang melalui knalpot ataupun pembuangan. Lalu selanjutnya ada kompresor dan AC. Meskipun bukan siklus termodinamika lengkap seperti Brayton ataupun Otto, komponen siklus gas, kompresi, dan ekspansi digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti kompresor udara, digunakan dalam pompa ban, alat semprot cat, ataupun pembersih debu. Lalu sistem pendingin udara, AC. Proses kompresi gas pendingin adalah bagian penting dalam siklus refrigerasi, biasanya digunakan dalam ruangan. Lalu yang terakhir yaitu sistem pengering rambut. Pada alat pengering rambut atau pemanas, gas panas digunakan untuk menghasilkan aliran udara panas yang membantu mengeringkan atau memanaskan ruangan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan siklus gas dalam industri pertambangan. Penerapan siklus gas dalam industri pertambangan itu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan gas hasil industri pertambangan. Nah, ada beberapa contohnya. Yang pertama itu pengolahan gas metana di tambang batubara. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setiap lapisan batubara itu mengandung gas metana, yang mana ketika proses pertambangan terjadi, gas metana itu akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, gas metana yang dilepaskan sembarangan di atmosfer itu berpotensi menimbulkan ledakan, sehingga di praktiknya dalam industri pertambangan, gas metana itu ditangkap oleh ventilasi tambang yang kemudian akan dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan di dalamnya. Nah, gas yang sudah ditangkap itu dimanfaatkan bisa menjadi pembangkit listrik dan juga bisa menjadi bahan bakar dalam prakteknya ketika kita melaksanakan kegiatan di pertambangan. Nah, tapi tidak semua gas metana ini dimanfaatkan di situ. Jadi ada beberapa gas metana yang tidak dimanfaatkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga untuk mengurangi dampaknya lingkungan, itu gas metana yang tidak dimanfaatkan dibakar untuk mengubahnya menjadi CO2, sehingga ketika dia dilepaskan di atmosfer tidak separah jika dia dilepaskan sebagai murni gas metana. Selanjutnya itu ada pemanfaatan pengelolaan gas buang di smelter. Jadi ketika kita melakukan proses peleburan biji seperti tembaga, nikel, aluminium, itu kan pasti menghasilkan suatu gas, salah satunya itu ada sulfur dioksida. Nah, gas sulfur dioksida ini bisa kita manfaatkan dengan mengubahnya menjadi H2SO4. Nah, gas SO2 ini ditangkap kemudian diubah melalui proses kontak menjadi H2SO4 sehingga dapat digunakan kembali untuk pengolahan biji tambang atau juga bisa dijual sebagai produk sampingan. Lalu di pertambangan juga itu pasti menghasilkan yang namanya debu dan juga gas-gas polutan. Nah, gas-gas tersebut itu tidak langsung dibuang ke atmosfer, melainkan difiltrasi terlebih dahulu menggunakan suatu alat yang disebut juga dengan scrubber. Nah, gas seperti NO2 itu diolah menjadi bahan kimia tertentu untuk mengurangi emisinya. Sehingga untuk mengurangi emisi atau mengurangi dampak lingkungannya, itu bisa kita olah kembali menjadi produk yang bernilai tambah. Yang kemudian terakhir adalah penerapan gasifikasi batubara. Nah, batubara ini dapat diubah menjadi gas sintetik atau kita biasanya mengenalnya dengan syngas yang mengandung karbon oksida, H2, dan metana. Nah, batubara ini diproses dalam reaktor gasifikasi dengan oksigen dan juga air.
yang kemudian ini bisa dimanfaatkan energinya digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai bahan baku di industri kimia. Jadi penerapan di siklus gas di pertambangan itu tidak hanya meningkatkan efisiensi energi saja, tapi juga membantu dalam menekan dampak lingkungan serta meningkatkan keselamatan operasional. Ingin menjelaskan penerapan siklus uap dalam dunia pertambangan. Dalam dunia pertambangan, siklus uap itu seringkali digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, PLTU untuk tambang batu bara. Batu bara hasil tambang digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler. Boiler memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Turbin ini terhubung dengan generator yang menghasilkan listrik. Manfaatnya, sumber listrik untuk menggerakkan alat seperti dragline, shovel, atau konveyor di lokasi tambang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya batubara yang tersedia langsung di lokasi tambang. Contoh yang kedua adalah tambang geotermal. Di tambang dengan akses ke sumber panas bumi, siklus uap geotermal digunakan untuk memanaskan fluida. Fluida panas dari bawah tanah, biasanya air atau uap, langsung digunakan untuk menghasilkan energi. Contohnya di Indonesia, tambang di wilayah Sumatera atau Sulawesi yang dekat dengan daerah vulkanik, memanfaatkan panas bumi untuk mendukung operasi mereka. Keuntungan siklus uap di pertambangan adalah yang pertama, keandalan energi, karena memberikan pasokan energi mandiri di lokasi tambang yang terpencil. Yang kedua, efisiensi tinggi. Sistem siklus uap modern dapat memanfaatkan sumber daya dengan efisien. Yang ketiga, keberlanjutan. Dengan memanfaatkan panas buang atau energi terbarukan, tambang dapat mengurangi jejak karbonnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.